Di sesi praktis 2, hasil yang didapat oleh Veda Ega Pratama memang belum maksimal. Ia harus finish di posisi ke-16, sebuah hasil yang langsung memunculkan banyak pertanyaan. Bukan semata soal kecepatan, tapi lebih kepada kondisi motor dan performa tim secara keseluruhan. Sejak awal sesi, sebenarnya Veda tidak terlihat buruk. Ritmenya cukup stabil dan beberapa sektor menunjukkan peningkatan. Namun di tengah jalannya sesi, satu momen terjadi. Veda mengalami crash, dan disitulah sorotan langsung tertuju padanya. Bukan hanya karena insiden tersebut, tapi karena ekspresi yang ia tunjukkan setelahnya. Terlihat ada kebingungan, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Motor yang ia kendarai tampak tidak sepenuhnya dalam kondisi ideal. Pergerakannya di beberapa titik terlihat kurang stabil, terutama saat keluar tikungan. Dan ini mengingatkan banyak orang pada masalah sebelumnya. Spekulasi pun mulai bermunculan. Sebagian berpendapat bahwa masalah bisa saja kembali datang dari bagian rantai, yang sebelumnya sempat menjadi kendala serius. Sementara yang lain menyoroti kemungkinan pada kondisi ban, yang mungkin tidak memberikan grip maksimal di lintasan. Apapun itu, yang jelas ada indikasi bahwa performa Veda kali ini tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuannya. Karena ketika motor tidak berada dalam kondisi terbaik, seorang pembalap akan kesulitan menampilkan potensi aslinya. Dan di sesi praktis 2 ini, hal itu terasa. Kini semua perhatian tertuju pada tim. Bagaimana mereka merespon situasi ini? Bagaimana mereka mengevaluasi? Dan bagaimana mereka memastikan bahwa masalah serupa tidak kembali terjadi di sesi berikutnya? Karena jika semuanya bisa kembali normal, maka Veda Ega Pratama masih punya peluang untuk bangkit dan menunjukkan performa yang sesungguhnya. Namun di balik semua kendala yang terjadi, ada satu hal yang justru membuat banyak orang terkesan, terutama dari sisi mentalitas. Ketika sebagian pembalap memilih diam, terlihat melamun bahkan seperti kehilangan arah setelah mengalami masalah, Veda Ega Pratama justru menunjukkan sikap yang berbeda. Ia tidak larut dalam situasi. Ia tidak tenggelam dalam kekecewaan. Sebaliknya, ia langsung aktif. Terlihat berdiskusi intens dengan kru, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi pada motornya. Gesturnya jelas, fokus, penuh perhatian dan sangat terlibat. Ia mendengarkan, memberi masukan, bahkan ikut menganalisis setiap detail kecil yang mungkin menjadi penyebab masalah. Bukan sekedar menunggu jawaban, tapi ikut mencari solusi. Disitulah letak perbedaannya, dan hal ini tidak luput dari perhatian Honda. Tim melihat sesuatu yang lebih dari sekedar kemampuan balap. Mereka melihat kedewasaan, melihat profesionalisme, dan melihat seorang pembalap yang memahami bahwa balapan bukan hanya soal kecepatan di lintasan, tapi juga tentang bagaimana merespon masalah. Dalam kondisi yang tidak ideal, Veda justru menunjukkan kualitasnya sebagai pembalap yang berpikir, yang tidak mudah goyah, dan yang tetap menjaga fokus untuk memperbaiki keadaan. Itulah yang membuat tim begitu takjub. Karena di momen sulit seperti itu, karakter asli seorang pembalap akan terlihat. Dan di sesi ini, Veda Ega Pratama menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya cepat, tapi juga matang. Dan di titik itulah, hal yang paling mencolok justru bukan hanya soal hasil di lintasan, tapi tentang sikap, tentang cara merespon masalah. Apa yang dilakukan oleh Veda Ega Pratama benar-benar membuat para mekanik dari Honda terkesan. Di saat banyak pembalap memilih menepi dan beristirahat, Veda Ega Pratama justru melakukan hal sebaliknya. Ia hampir tidak berhenti, terus berdiskusi, terus bernegosiasi, dan terus mencoba memahami setiap detail dari masalah yang terjadi pada motornya. Bukan hanya menunggu tim bekerja, ia ikut terlibat, ikut mencari solusi, ikut memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terulang. Ini bukan sikap yang biasa, ini adalah mentalitas. Mentalitas seorang pembalap yang tidak ingin kalah oleh keadaan, yang tidak ingin menyerah pada masalah, dan yang benar-benar ingin berkembang. Disitulah letak keistimewaannya, karena pada akhirnya, kecepatan bisa dilatih, teknik bisa diasah. Namun sikap seperti ini adalah sesuatu yang datang dari dalam diri. Dan apa yang ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama di momen itu, memang layak mendapat apresiasi tinggi. Dan di momen itu, reaksi dari tim Honda benar-benar terlihat berbeda. Bukan sekedar kagum, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Beberapa mekanik terlihat hanya diam, memperhatikan dari dekat bagaimana Veda Ega Pratama terus berdiskusi tanpa henti. Tatapan mereka penuh perhatian, bahkan terasa seperti ada rasa haru. Seolah mereka tidak hanya melihat seorang pembalap, tapi melihat karakter, melihat perjuangan, melihat seseorang yang benar-benar ingin berkembang. Tidak ada sikap menyalahkan, tidak ada emosi berlebihan. Yang ada justru ketenangan, kerendahan hati, dan keinginan kuat untuk memperbaiki keadaan.
Dan memang, dalam beberapa momen terakhir, Veda dikenal sebagai sosok yang seperti itu. Rendah hati, tidak banyak bicara, namun selalu menunjukkan respon yang tepat ketika menghadapi masalah. Ia tidak mencari alasan, ia mencari solusi. Ia tidak larut dalam kegagalan, ia belajar dari situasi. Dan disitulah letak kekuatannya. Karena di level ini, bukan hanya kemampuan di lintasan yang diuji, tapi juga sikap di luar lintasan. Dan apa yang ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama di momen tersebut menjadi bukti bahwa dirinya tidak hanya berkembang sebagai pembalap, tapi juga sebagai seorang profesional. Dan pada akhirnya, apa yang terjadi di sesi ini bukan hanya tentang posisi, bukan hanya tentang hasil, tapi tentang sebuah proses, tentang bagaimana seorang pembalap menghadapi situasi sulit dengan cara yang berbeda. Veda Ega Pratama mungkin tidak mendapatkan hasil terbaik di atas kertas, namun ia menunjukkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Keteguhan, kerendahan hati dan keinginan untuk terus belajar. Di saat kondisi tidak berpihak, ia tidak mundur, ia tidak diam, ia justru melangkah lebih dekat untuk memahami. Dan disitulah banyak orang mulai melihat sesuatu yang spesial. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir, Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sports sekarang juga, supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya, Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument?